warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nur Rohmat Muzil, SOS MHP, selaku dosen pembimbing mata kuliah praktek bisnis di Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nabila Dawiyah Lapso, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Nur Faizatun Nufus, yang kedua Novan, yang ketiga Indah Zanuba Hafso, yang keempat Isra Triyawati, dan yang terakhir M. Irki Farurozi. Adapun topik yang kami bahas adalah sistem ekonomi di Indonesia. Susunan acara pada diskusi kita hari ini yaitu diantaranya pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi online melalui YouTube ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh M. Irki Farurozi. Baik, saya akan menjelaskan sistem ekonomi. Definisi sistem ekonomi. Definisi sistem ekonomi menurut para ahli ada pendapat dari 3 para ahli. Yang pertama dari Dumairi 1996, suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Yang kedua menurut Sheridan 1998, cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Yang nomor 3 menurut Sanusi 2000, organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sistem politik, ide-ide yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang ditunjukkan ke arah pemecahan problem-problem. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Baik, itu tadi materi definisi sistem ekonomi yang disampaikan oleh M. Irki Farurozi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isra Triyawati. Baik, di sini saya sebagai pemateri 2, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Dan sistem kapitalis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sangat minim. Pada sistem ini, seseorang memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya, kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Tidak ada kekangan maupun batasan dalam sistem ini. Pemerintah maupun negara pun tidak terlalu ikut campur mengenai sistem ini, karena pemerintah lebih kepada mengamati dan melindungi sebuah perekonomiannya. Negara yang sudah menganut sistem ini seperti negara Amerika Serikat. Namun belakangan ini di Indonesia pun bisa kita lihat perekonomian di Indonesia sudah mengarah kepada sistem kapitalis. Itu tadi materi sistem ekonomi kapitalis yang disampaikan oleh Isra Triyawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novan. Asas yang dapat kita lihat sebagai ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu hak milik pribadi. Hak milik pribadi dalam sistem ekonomi kapitalis ini adalah sebuah alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta. Yang kedua ada kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan memilih dalam sistem ekonomi kapitalis ini adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi, untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Yang ketiga yaitu ada motif kepentingan diri sendiri. Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu.
Jadi motivasi individu ini untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Yang keempat ada persaingan. Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum, bebas bersaing di pasar dengan keuntungan masing-masing. Yang keempat ada harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha atau penjual dan konsumen atau pembeli dilakukan melalui sistem pasar. Dalam perkataan lain, tingkat harga dengan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya itu ada peranan terbatas pemerintah. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu, misalnya mengeluarkan peraturan yang melarang praktek-praktek monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Baik, saya serahkan ke materi yang selanjutnya. Itu tadi materi 6 asas yang dapat kita lihat sebagai ciri-ciri dari sistem ekonomis kapitalis yang disampaikan oleh Novan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Zanuba Hafso. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi sosialis ini diklaim faktor produksi maupun sumber daya ekonominya diakui sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam memajukan sebuah perekonomian. Imbalan yang diterima oleh orang perorangan dilihat dari kebutuhannya, bukan pada masa yang diberikan. Sistem ekonomi sosialis menganut prinsip keadilan di mana setiap orang menerima imbalan yang sama tanpa membeda-bedakan. Dalam ekonomi ini, pemerintah justru sebagai campur tangan paling tinggi dalam menentukan dan merencanakan 3 persoalan pokok dalam perekonomian. Landasan ilmiah dalam sistem ini adalah kombinasi-kombinasi dari prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial. Menurut Mubyarto tahun 2000, berdasarkan pengalaman di Jerman, ada 6 kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial, yaitu yang pertama, ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Persaingan ini di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan. Yang kedua, prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat. Yang ketiga, kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Yang kelima, kebijaksanaan struktural, dan yang terakhir, konformitas pasar dan persaingan. Itu tadi materi sistem ekonomi sosialis yang disampaikan oleh Indah Zanuba Hafso. Materi terakhir akan disampaikan oleh Nur Faizatun Nufus. Baik, materi yang terakhir adalah materi sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosial. Dan sistem ekonomi campuran ini terkadang condong kepada kapitalis, sementara itu juga terkadang juga condong ke sosialis. Karena ini semua tergantung kepada pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan seperti yang kita ketahui, tidak ada negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dengan 100%, kecuali di negara Korea Utara. Dan sistem ini dinamakan dengan sistem ekonomi campuran, yaitu yang perpaduan dari beberapa elemen dari kedua sistem tersebut. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada moderator.
Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Ada 3 macam sistem ekonomi di dunia, yaitu yang pertama sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga sistem ekonomi campuran. Ketiganya tentu berbeda. Sistem ekonomi kapitalis bisa disebut dengan sistem ekonomi pasar, sedangkan sistem ekonomi sosialis bisa disebut dengan sistem ekonomi terencana atau bukan pasar. Dengan kombinasi keduanya bisa disebut dengan sistem ekonomi campuran. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan selama saya menjadi moderator, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.